Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman Microsoft Innovative Educator Fellow, yang saya hormati teman-teman MI Expert, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu berada. Puji syukur Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersama-sama bergabung dalam acara webinar peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Seri pertama webinar kali ini akan disampaikan oleh salah satu MI expert dari Kabupaten Wonogiri. Beliau adalah Budi Prayitno, SPD, SD, MPD. Saat ini beliau adalah Kepala SD Negeri 1 Giri Harjo, Kabupaten Wonogiri. Beliau menyelesaikan pendidikan D2 di Universitas 11 Maret Surakarta, kemudian S1 PGSD di Universitas Terbuka, dan S2 Pendidikan Bahasa di Universitas Widya Dharma Klaten. Ibu Bapak yang berbahagia, sesi kita siang hari ini nanti akan menyimak paparan, akan menyimak sajian dari Mas Budi Prayitno yang akan menyampaikan tentang sistem pengesahan kurikulum atau EKTSP berbasis Office 365 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa MI Expert merupakan komunitas guru-guru, para pendidik, kemudian para stakeholder pendidikan di seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi Microsoft dalam mengembangkan pendidikannya. Dan kami yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang sangat terbuka pengetahuan dan wawasannya terkait dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Baik Mas Budi, waktu untuk presentasi kurang lebih 45-60 menit sebelum nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu saya persilahkan sepenuhnya untuk Mas Budi Prayitno, silakan. Terima kasih Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar Pak Sigit ya suara saya Pak ya? Bisa Mas, bisa, silakan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan menyapa teman-teman semua, ya, khususnya MIA dan seluruh peserta yang hadir dalam webinar pada siang hari ini. Puji syukur saya ucapkan Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa, yaitu kesempatan yang baik di siang hari ini untuk belajar bersama. Di webinar kali ini saya diberikan kesempatan yang pertama kali untuk menjadi pemateri yang insya Allah nanti akan saya membawakan tentang EKTSP yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya mohon maaf izin share screen dahulu. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang sistem pengesahan kurikulum EKTSP berbasis Office 365 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Baiklah, sistem EKTSP ini merupakan salah satu inovasi yang kita buat atau kita siapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang memang ini sebenarnya awalnya adalah perintah langsung dari Ibu Kepala Dinas yang saat ini menjadi dosen UNS. Beliau menghendaki proses pengesahan kurikulum yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan atau dikerjakan secara elektronik. Perintah seperti ini tentunya awalnya menjadi sesuatu yang agak-agak mustahil untuk saya awalnya. Kenapa? Karena saya tidak mempunyai basic IT yang memadai juga, karena saya seorang guru SD, tetapi memang dari dahulu ada kegemaran memang menggunakan komputer.
bersyukur sekali kita dulu dikenalkan dengan Office 365 ini. Kita explore lagi Office 365 apakah memungkinkan untuk digunakan sistem pengesahan tersebut. Ternyata dari hasil yang kita pelajari dalam sekitar 1 sampai 2 bulan, ternyata ada berbagai aplikasi yang memang dapat digunakan untuk membuat sistem pengesahan kurikulum berbasis Office 365 ini. Baiklah, latar belakang dari sistem KTSP ini khususnya di Wonogiri. Di Wonogiri sendiri terdapat 824 sekolah ya. 824 sekolah yang terdiri dari 746 SD dan 78 SMP di Wonogiri ini. Dan kita tahu bersama di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini wilayahnya sangat luas, beragam jarak dan geografisnya yang cenderung banyak bergunung-gunung. Jadi ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi Dinas Pendidikan bagaimana untuk memastikan kurikulum ini dapat disahkan atau dapat dikerjakan secara bertanggung jawab. Nah, ini kemudian yang kedua, ini masalah yang timbul yaitu di Kabupaten Wonogiri ini banyak sekolah yang datangnya dari jauh. Ya. Kadang tidak cukup 1 hari penyelesaian pengesahan menggunakan cara manual. Karena banyaknya dokumen yang harus diproses. Itu pun pada saat dibawa ke Dinas Pendidikan terkadang juga tidak selalu betul. Ada beberapa yang perlu revisi dan perlu datang kembali ke Dinas Pendidikan yang jaraknya tadi sudah saya sampaikan di awal cukup jauh. Ada yang sampai lebih dari 60 kilo untuk menuju Dinas Pendidikan. Ini tentunya tantangan yang luar biasa. Kemudian selain itu pengurusan KTSP ini yang model manual, model lama ini meninggalkan dokumen yang cukup tebal dan rangkap. Bisa dibayangkan ini ada 824 sekolah berbondong-bondong membawa dokumen yang rangkap, biasanya sampai rangkap 4 ke Dinas Pendidikan. Ini pasti sangat banyak tumpukan kertas dan tidak efisien. Kemudian prosesnya juga membutuhkan waktu yang lama dan panjang dalam mendapatkan pengesahan. Kondisi di Wonogiri ini tentunya saya pikir juga hampir-hampir sama dengan kondisi yang ada di luar Wonogiri, karena memang di Indonesia ini kalau kita bicara Indonesia wilayahnya cukup luas ya, wilayah cukup luas, apalagi nanti di luar Pulau Jawa ini tentunya kita tahu bersama untuk infrastrukturnya mungkin belum sepenuhnya merata, sehingga tentunya ini menjadi tantangan kita sendiri terkait dengan sistem pengesahan kurikulum ini. Kemudian tujuan dari dibuatnya sistem EKTSP ini tentunya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pengesahan dan kualitas dokumen KTSP. Manfaat EKTSP berbasis Office 365 ini pertama, ini mempermudah dalam pengurusan KTSP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Ini sangat dirasakan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Wonogiri. Dan tentunya ini juga bisa nanti diadopsi oleh kabupaten atau oleh provinsi di wilayah lain. Karena memang kita menggunakan Office 365 ini free, kita tidak menggunakan biaya apapun dalam pembuatan sistem ini. Karena ini adalah Office 365 free for education itu. Nah, ini tentunya ini mempermudah karena apa? Kita tidak lagi berduyun-duyun datang ke Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian tidak perlu nanti kita mengeluarkan banyak waktu, biaya, dan sebagainya. Karena ini dikerjakan secara digital, bisa dikerjakan secara real time selama 24 jam. Ini kemudahan yang pertama atau manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak kita pungkiri, ini banyak sekali lembaga yang hanya copy paste dalam menyusun dokumen KTSP. Jadi dari copy sana, copy sini, kemudian ganti identitas, kemudian dikumpulkan dan sebagainya. Nah, dengan EKTSP ini berbasis Office 365, hal ini tidak lagi mungkin terjadi karena apa? Proses dari verifikasi, validasi ini semuanya dilakukan secara berjenjang, kemudian melibatkan banyak pihak. Jadi tidak akan terjadi dokumen yang hanya copy paste. Selanjutnya, keaktifan dan ketertiban guru dalam menjalankan tugas pokok yaitu membuat RPP, rancangan pelaksanaan pembelajaran, akan terpantau. Jadi sebenarnya selain untuk KTSP ini,
karena nanti guru juga mengerjakannya diunggah di OneDrive dan kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan. Di dinas pendidikan sendiri nanti ada mulai dari kayak kasih kurikulum, kemudian Kabidikdas, ini semuanya dapat melihat seperti apa pembuatan RPP dan sebagainya, mulai dari dokumen 1 sampai dokumen 3 ini secara real time dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ini tentunya juga sangat luar biasa. Kemudian dinas pendidikan ini juga dapat memantau seperti yang saya sampaikan tadi, memantau seperti apa progresnya tiap sekolah-sekolah itu. Apakah sekolah sudah mengerjakan kurikulum ataukah belum, ini dapat dipantau dengan baik. Kemudian keunggulannya apa? Keunggulan dari penggunaan Office 365 untuk membuat EKTSP ini. Yang pertama yaitu keterlibatan semua elemen lembaga ya dalam pengurusan pengesahannya ini, mulai dari admin sekolah ya. Jadi admin sekolah juga terlibat ya, atau di SD namanya operator sekolah namanya. Kemudian guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan. Ini semuanya ini terlibat dalam kepengurusannya. Jadi admin sekolah mungkin membantu untuk mengunggah, kemudian guru ini mengunggah dokumennya di OneDrive yang sudah di-share kepada masing-masing guru. Kemudian kepala sekolah nanti dapat memantau apakah si guru A, B, C ini sudah mengerjakan dokumen-dokumennya. Jadi supervisi tidak perlu lagi nanti kita atau sebagai kepala sekolah itu meminta dokumennya mana, itu tidak perlu, karena kepala sekolah bisa secara langsung, secara online untuk melihat dokumen-dokumen yang sudah dikerjakan oleh guru. Selain itu pengawas sekolah ini juga dapat memantau guru dan kepala sekolah. Ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu mulai dari kasih kurikulum, kemudian Kabidikdas sampai kepala dinasnya ini dapat memantau seperti apa kurikulum ini. Karena kita tahu kurikulum itu harus dikerjakan dengan baik, karena ini adalah tulang punggung bagaimana pembelajaran itu terjadi di sekolah. Karena ini adalah unsur yang pokok yang ada di sekolah, itu adalah kurikulum. Kemudian keterlibatan semua pihak ini akan membantu monitoring pengajuan dan pengesahan KTSP. Jadi mulai dari jenjang dari kepala sekolah, kemudian dari pengawas, kasih, kabid, ini tentunya melalui monitoring yang berjenjang ini, kurikulum yang dibuat oleh sekolah-sekolah ini tentunya tidak asal-asalan, karena memang melalui atau dipantau oleh banyak pihak. Selanjutnya proses pengajuan dan pengesahan ini secara real time. Ya beruntunglah di Office 365 kita ada Power Automate yang memang bisa kita buat untuk sistem pengesahan yang nanti insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan hari ini. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, seperti apa sih gambaran dari EKTSP ini? Baiklah. Pertama, ini sekolah itu melakukan upload dokumen ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 itu diupload ya, diupload oleh admin sekolah atau operator sekolah. Ya. Kemudian dokumen 1, dokumen 2 ini masih berupa awalnya masih berupa folder yang ada di OneDrive awalnya. Ya. Folder yang ada di OneDrive. Selanjutnya dokumen-dokumen ini nanti akan diisi oleh guru. Misalkan dokumen 1 ini dikerjakan oleh kepala sekolah, dokumen 2 dan dokumen 3 ini dikerjakan oleh guru, dan ini merupakan teknologi yang ada di Microsoft, yaitu di OneDrive, yang nanti bisa melakukan sharing folder atau sharing sharing folder ya, lebih tepatnya sharing folder yang ada di OneDrive itu diberikan kepada guru masing-masing, sehingga nanti ini guru dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian nanti setelah dokumen-dokumen itu diselesaikan ya, baik dari kepala sekolah sampai nanti guru, kemudian kita unggah atau diunggah ini nanti di Teams. Nanti kita sampaikan seperti apa teknisnya ya. Nanti diunggah di Microsoft Teams. Kemudian setelah diunggah, nanti pengawas ini memverifikasi dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Jadi nanti pengawas tidak perlu ke sekolah, karena apa yang diunggah oleh sekolah ini nanti dapat langsung dicek secara online menggunakan Microsoft Teams. Selanjutnya apabila sudah dilakukan verbal oleh pengawas, nanti pengawas melakukan penilaian ya. Melakukan penilaian, apabila sudah dinilai nanti kasih kurikulum ini melihat, oh ini sekolah A ini sudah
diverifikasi oleh pengawas dan mendapatkan nilai 100. Ini berarti sudah valid. Nah, sementara sudah valid, kasih kurikulum kemudian melakukan pengecekan ulang. Ya, dilakukan pengecekan ulang. Apabila sudah valid, nanti akan dicek lagi oleh Kabidikdas. Tetapi apabila belum valid, nanti bisa dikembalikan. Ya, dikembalikan lagi untuk diperbaiki sampai dokumen-dokumen itu betul-betul valid. Apabila sudah valid, nanti Kabidikdas melakukan pengecekan, ya, jadi memeriksa kembali hasil verifikasi dan kelengkapan dokumen. Apabila Kabidikdas sudah menyetujui, nanti kurikulum tersebut akan diberikan pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti ini. Jadi urutannya mulai dari sekolah mengunggah, kemudian pengawas melakukan pengecekan, kemudian kasih kurikulum, Kabidikdas, dan Dinas Pendidikan. Nah, dan beruntungnya ini aplikasi OneDrive ini kita diberikan memori yang cukup besar, yaitu 5 tera yang insya Allah juga tidak akan habis ini. Mungkin berpuluh-puluh tahun itu tidak bakalan habis. Jadi kita ada nilai plus sendiri di Office 365 ini. Dokumen yang kita unggah itu meskipun jumlahnya sangat besar, ukurannya sangat banyak pun ini tidak akan menjadi permasalahan. Selanjutnya, ini sedikit menginformasikan yang ada di Wonogiri terkait dengan EKTSP itu. Pada tahun 2020 ini kita melakukan piloting, ini lebih dari 100 sekolah sudah menggunakan EKTSP dan ini alhamdulillah berhasil. Kemudian tahun 2021 ini sudah 100% sekolah mengesahkan kurikulum dengan EKTSP. Tahun 2022 ini saat ini ya, ini 100% sekolah sudah mengesahkan kurikulum dengan EKTSP. Jadi untuk ke depan ini insya Allah juga sampai tahun 2023 dan seterusnya, nanti EKTSP ini akan tetap digunakan karena memang cukup efektif, cukup efisien dalam pengesahan kurikulum. Baiklah, untuk informasi EKTSP yang ada di Wonogiri itu Bapak Ibu sekalian bisa membuka di wonogiri.ektsp.com, ya. Nanti akan ada statistik ya, seperti apa jumlah atau total pengesahan yang di Wonogiri. Nanti kita beda-bedakan berdasarkan sekolah-sekolah dan kecamatan. Kemudian pengesahan itu tadi selain tersimpan di OneDrive Dinas Pendidikan juga di website bisa dibuka di arsip.ektsp.com. Dan ini sepenuhnya menggunakan teknologi Office 365. Baik arsip.ektsp.com ini kita menggunakan teknologi Office 365 yaitu Power Automate. Selanjutnya wonogiri.ektsp.com ini juga sama menggunakan Office 365. Ini tentunya juga luar biasa karena teknologi yang ada di Microsoft ini ternyata bisa untuk mengcover semua kebutuhan di sistem yang kita bangun ini. Tapi sebelumnya saya cerita dulu bagaimana EKTSP ini bisa ada di Wonogiri. Ini sebenarnya pertama kali ini di Wonogiri ini dibentuk tim pengembang konten. Ya, beliau Bapak Sigit juga hadir dalam peresmian atau pengukuhan kita sebagai tim pengembang konten tersebut. Jadi tim pengembang konten di Dinas Pendidikan ini sebuah tim yang memang dibentuk oleh Dinas Pendidikan yang diberikan tanggung jawab masing-masing. Dan saya sendiri di Dinas Pendidikan ini diberikan tanggung jawab sebagai pengembang atau koordinator pengembang aplikasi. Cukup banyak yang sudah kita hasilkan dari bidang aplikasi ini, salah satunya EKTSP ini. Kemudian ini kita tahun 2020 ini melakukan deploy Office 365 di Dinas Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi Office 365 dan inovasi sistem berbasis Office 365. Baiklah, memang tidak mudah, tetapi memang tidak ada yang mustahil bagaimana kita mengimplementasikan Office 365 ini. Ini buktinya di Wonogiri, alhamdulillah berhasil dari lebih dari 824 sekolah ya. Ini saya sebutkan tadi yaitu di SMP dan SD. Belum TK ya, PAUD, TK dan sebagainya. Ini alhamdulillah dari sekian banyak sekolah, ini semuanya sudah menguasai tim dengan baik. Ya, ini berkat kerja keras teman-teman semua di Kabupaten Wonogiri, bagaimana mengenalkan Office 365 ini sampai di SD, SMP, kemudian sampai TK. Kemudian
memang ini yang paling pokok, yaitu bagaimana kalau membuat aplikasi. Sering saya sampaikan, membuat aplikasi seperti ini sebenarnya tidak susah. Yang susah nanti bagaimana mengimplementasikan. Nah, alhamdulillah di Wonogiri ini berhasil mengimplementasikan seperti itu, dan semua sekolah atau bisa saya katakan semua guru di Wonogiri ini menguasai dengan baik Microsoft Office 365. Dan tentunya ini menjadi modal dasar luar biasa kita untuk berinovasi. Salah satunya yaitu kita membuat aplikasi e-KTSP ini. Baiklah, ini saya tunjukkan sekilas tentang e-KTSP atau e-KOSP ini yang belakangan ini permintaan dari Dinas Pendidikan, namanya diganti Mas coba e-KOSP gitu. Tapi memang di mana-mana lebih populernya yaitu e-KTSP. E-KTSP ini memanfaatkan aplikasi sepenuhnya yang dari Office 365. Ini saya sebut saja pertama tim, ya, Microsoft Teams nanti adalah aplikasi induknya ini nanti ya. Microsoft Teams, kemudian Form, selanjutnya Excel, OneDrive, kemudian Outlook, kemudian Power Automate. Ini aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam sistem e-KTSP ini. Microsoft Teams. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah atau memang terbiasa menggunakan Microsoft Teams ini tidak asing dengan tampilan seperti yang ada di layar ini. Ya, ini saya tampilkan dulu di slide. Nanti untuk lebih detailnya kita praktik bersama bagaimana yang saya katakan kemudahan-kemudahan yang ada di Microsoft Teams ini. Baiklah. Ini tampilan ini adalah tampilan yang ada di sekolah ya. Tampilan yang ada di sekolah ini saya sebut sebagai kecamatan uji coba ya. Saya sebut sebagai kecamatan uji coba karena memang kita gunakan untuk uji coba hari ini. Jadi ini tampilan yang ada di sekolah, dan dari Dinas Pendidikan ini tiap tahun diberikan assignment seperti ini tiap tahun ajaran. Jadi dikirimkan tugas untuk mengunggah kurikulumnya. Ini nanti kita praktik supaya lebih jelas. Kalau masih ada waktu, mungkin kita nanti bagaimana praktik untuk developnya. Ya. Selanjutnya tampilan di layar ini ya. Kemudian ini tampilan dari admin Dinas Pendidikan yang saat ini dihandle oleh Dikdas ya, oleh di bawah Kasih Kurikulum. Ini kita ada kecamatan-kecamatan dan suprayon-suprayon yang tadi saya sebutkan ada 824 sekolah itu tercover di akun ini atau di layar ini. Ya, ini ada 25 kecamatan dan 5 suprayon. Nah, tiap kecamatan-kecamatan ini kita buat namanya kelas-kelas ya. Kita buat kelas-kelas dan nanti penanggung jawabnya tentunya pengawas masing-masing. Nah, ini luar biasanya tidak ada permasalahan sama sekali di Microsoft Teams ini ya. Kita memasukkan sekian banyak 824 sekolah. Ini cukup besar. Kemudian di dalamnya ada tiap kecamatan ini juga ada akun-akun atau dari ownernya yaitu dari Dinas Pendidikan pengawas. Jadi ini cukup cukup bagus dan sangat luar biasa. Saya apresiasi kepada Microsoft Teams ini. Kemudian yang selanjutnya ini saya sebutkan tadi, ini saya buka salah satu contoh yaitu di salah satu kecamatan ya. Ini ada owner, kemudian ada member dan atau tamunya. Ini kuncinya sebenarnya di sini. Ini salah satu kecamatan yaitu owner. Nanti ini ada kepala dinas. Ini masih Bu Kepala Dinas yang lama. Ya. Kemudian ada Dikdas ya, dari Dikdas, kemudian ada staf ya, ini staf dari Kasih Kurikulum atau staf dari kurikulum, dan ini dari pengawas. Jadi nanti keempat akun ini mulai dari kepala dinas, kemudian dari Dikdas, kemudian dari kurikulum dan pengawas ini sebagai owner yang akan melakukan verifikasi validasi kurikulum. Sehingga kurikulum yang diunggah ini betul-betul sebelum disahkan ini betul-betul terverifikasi dengan baik. Ini keunggulan yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi nanti tidak perlu yang namanya kita berbondong-bondong ke Dinas Pendidikan, kemudian ada istilahnya perlu direvisi, kemudian kita kembali lagi dan seterusnya. Tidak ada, karena ini dikerjakan sepenuhnya secara online. Jadi mulai dari pengawas, kemudian dari kurikulum, kemudian dari Dikdas ya atau Kabidikdas, ini semuanya melakukan pemantauan dan melakukan penilaian. Seperti itu. Dan secara periodik ini kepala dinas
juga melakukan pengecekan apakah ini sudah progresnya seperti apa, sudah dikerjakan atau belum. Ini kepala dinas melakukan pengecekan tersebut. Selanjutnya ya ini bagaimana dokumen-dokumen yang diunggah seperti yang saya sebutkan di awal ya. Ini sebenarnya customable ya, silahkan disesuaikan sesuai dengan wilayah masing-masing apabila sistem ini diadopsi. Yang jelas dokumen-dokumen ini mulai dari 1 sampai 9 ini saya mengadopsi dari dokumen-dokumen yang diunggah di Provinsi Jawa Tengah ya. Mulai dari format F1 sampai F9 ini saya mengadopsi dari formatnya itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Yang memang ini kita istilahnya ubah sesuaikan sesuai dengan keadaan di SD dan SMP. Nah, ini bentuk assignment-nya seperti ini. Selanjutnya tampilan untuk pengawas ataupun nanti dari kurikulum Dikdas ya, kurikulum atau Kabidikdas dan kepala dinas nanti ini melakukan penilaiannya menggunakan rubrik, dan rubrik ini juga sudah siap yang ada di tim. Nanti tinggal kita menyeting saja ya, memasukkan apa yang Anda nilai. Nanti ini proses menilaikannya tinggal diklik ya. Misalkan sudah valid, itu tinggal diklik, atau belum valid ya belum valid. Kalau belum valid, ini diberikan keterangan, diberikan feedback. Misalkan dokumen 1, misalkan covernya belum ada misalkan, karena cover juga masuk dalam penilaian. Ya, cover belum ada atau daftar isi belum ada, nanti bisa diketerangan di feedback ini. Jadi proses revisi dan sebagainya ini dikerjakan secara online. Jadi sekolah nanti buka, loh kok ini nilai saya tidak 100, ini berarti atau belum sempurna, ini berarti ada kesalahan-kesalahannya apa. Nanti sekolah tinggal membuka, oh ternyata dokumen 1 saya masih kurang ini. Nanti diperbaiki, kemudian dikembalikan lagi, dicek pengawas, sudah betul, nanti dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Pendidikan melakukan pengecekan lagi, barulah setelah semuanya valid baru diberikan pengesahan. Dan ini cukup luar biasa, cukup bagus ya. Menu-menu atau yang disediakan oleh tim ini. Selanjutnya ini salah satu contoh ya, contoh untuk tahun ini, tapi sudah saya copy beberapa waktu yang lalu ya. Tentunya ini sudah berbeda sekarang. Ini ada sekolah-sekolah di salah satu kecamatan ya, ada 33 sekolahan ya, ada 33 sekolah. Ini to return ini adalah sekolah-sekolah yang masih mengajukan pengesahan kurikulum ya, yang masih mengajukan pengesahan kurikulum. Kemudian yang return ini berarti ini sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan. Jadi tentunya ini luar biasa, ini 3 sekolah belum diberikan pengesahan karena masih proses revisi, dan 30 sekolahan di salah satu kecamatan ini semuanya sudah mendapatkan pengesahan. Tentunya ini melalui proses yang berjenjang tadi. Ini salah satu contoh. Kemudian seperti apa sih Microsoft tadi, yang Microsoft Form tadi yang saya sampaikan. Ini Microsoft Form yang di sini nanti tadi di awal tadi saya sampaikan kalau kita menggunakan teknologi form, kemudian Excel dan sebagainya. Ini saya jelaskan satu persatu. Pertama tadi dari Microsoft Team. Ya. Kembali lagi ke sekarang form ya. Untuk pengesahan ini kita menggunakan Microsoft Form sebagai triggernya. Ya. Apabila nanti sekolah itu sudah diberikan pengesahan, nanti diberikan link. Kemarin sudah di Monday Call itu sudah saya sampaikan bagaimana sekolah itu diberikan link. Kemudian pada saat link itu dibuka, nanti mengisikan data-data. Selanjutnya pengesahan itu akan sampai di email sekolah masing-masing. Ya, ini tentunya teknologi yang cukup menarik ya, cukup menarik karena memang semuanya dikerjakan secara online, tidak ada kegiatan manual sedikit pun. Nah, ini kita menggunakan form itu untuk ini merupakan pasangan Power Automate sebenarnya, nanti saya sampaikan setelah ini. Ya. Ini kemudian ini salah satu progres ya. Ini saya ambil hari ini dari 824 ini sudah 726 sekolah yang sudah disahkan. Ya. Ini cukup besar, 726 sekolah yang sudah disahkan, dan dokumennya insya Allah dapat dipertanggungjawabkan karena memang
verifikasi mulai dari pengawas, kemudian dari kasih kurikulum, ya, selanjutnya Kabidikdas sampai di kepala dinas ini melalui verifikasi yang berjenjang itu. Jadi 726 sekolah ini tentunya kurikulumnya sudah betul-betul siap digunakan di sekolah. Ini menggunakan Microsoft Form juga ya ini ya. Ini summary link-nya itu. Meskipun nanti saya kemas menggunakan wonogiri.ektsp.com ya. Saya kemas URL-nya yang panjang itu saya ganti dengan wonogiri.ektsp.com. Nanti kita bisa menggunakan iframe ya. Nanti yang senang udah ada website ini bisa menggunakan iframe ya, responsive iframe. Jadi kita meng-iframe summary link yang ada di form itu, kemudian nanti tampilnya form tapi URL-nya nanti URL yang kita custom sendiri. Kita menggunakan domain yang kita ini. Jadi seakan-akan lebih profesional seperti itu, linknya tidak begitu panjang, meskipun sebenarnya ini adalah Microsoft Form. Selanjutnya bagaimana Power Automate itu digunakan? Ini saya tampilkan, ini agak kecil-kecil karena memang cukup banyak ini ya, cukup banyak konektornya. Tadi saya sampaikan di awal bagaimana form tadi sebagai trigger. Pada saat sekolah itu diberikan pengesahan, maka nanti diberikan link, ya, diberikan link form Microsoft Form. Kemudian pada saat sekolah itu mengisi data dan diklik submit, nanti itu sebagai trigger, ya, sebagai pemicu untuk membuat atau pengesahan tersebut terkirim ke sekolah. Ini seperti ini. Ini saya buat seperti ini karena memang mungkin kita kupas di lain waktu karena memang cukup panjang ya apabila mengupas Power Automate yang saya sampaikan di layar ini. Karena konektornya cukup banyak. Kenapa saya buat seperti ini? Padahal sebenarnya sederhana. Apabila Bapak Ibu sekalian mencari di internet sebenarnya cukup banyak juga bagaimana kita membuat e-sertifikat. Sebenarnya ini mirip cara kerjanya sama dengan e-sertifikat menggunakan Power Automate, ya. E-sertifikat menggunakan Power Automate. Tetapi ini memang saya custom karena di tahun pertama ini banyak terjadi kegagalan Power Automate ini, ya. Banyak terjadi kegagalan, kemudian saya analisa kegagalannya di mana, ternyata pada bagian ini convert dokumen ini. Sehingga saya buat berjenjang. Apabila gagal pada pengiriman pertama, maka akan di backup pengiriman kedua. Apabila kedua gagal, maka akan ketiga. Dan alhamdulillah dalam 2 tahun ini tidak ada kegagalan sama sekali. Jadi 100% berhasil dengan konektor yang kita desain ini. Selanjutnya Power Automate yang kedua, ya, Power Automate yang kedua selain untuk pengesahan tadi, saya sampaikan di awal, jika pengesahan tersebut tadi ini terarsip dengan baik, ya, di OneDrive Dinas Pendidikan. Tentunya ini juga atas bantuan Power Automate. Jadi selain terkirim di terkirim di sekolah, ya, terkirim di sekolah, juga kita buat Power Automate ini juga otomatis terkirim di OneDrive Dinas Pendidikan. Jadi apa yang terkirim di sekolah-sekolah itu juga tersimpan di OneDrive Dinas Pendidikan. Ini kemudian melalui konektor ini juga nanti akan secara otomatis juga tampil di website. Saya tampilkan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tentunya bisa diperhatikan. Ini tampilnya seperti web ya, kesannya seperti profesional ya, menggunakan arsip.ektsp.com. Tetapi sekali lagi ini juga menggunakan teknologi dari Microsoft Office 365. Ya. Masih sama menggunakan teknologi Microsoft Office 365. Mengapa kita buat seperti ini? Karena ada masalah-masalah juga terkadang sekolah-sekolah itu salah memasukkan email sehingga pengesahan itu tidak sampai ke sekolah, sehingga kita buatkan halaman arsip yang ini pada saat sekolah melakukan pengesahan dikirimkan ke sekolah secara otomatis, juga akan terkirimkan ke website secara otomatis. Inilah kelebihan dari Office 365 apabila kita kembangkan lebih jauh. Kemudian OneDrive, Bapak Ibu sekalian, ini folder yang saya screenshot ini adalah arsip tahun 2021, arsip tahun 2022. Jadi ini terarsip dengan baik. Contoh tahun 2021 ini ada 829 sekolah. Ya, ada 829. Ini semua sekolah sudah mengesahkan. Kemudian saat ini tadi saya katakan 700-an sekian. Ya. Outlook ini nanti
setiap sekolah apabila sudah diberikan link pengesahan, maka link pengesahan tersebut tadi dikirimkan secara otomatis juga melalui Power Automate dan dikirimkan melalui konektor Outlook. Jadi ini juga berperan sangat vital sekali Outlook ini karena dia bertugas, aplikasi ini bertugas mengirimkan pengesahan ini secara otomatis ya, sekali lagi secara otomatis, tidak manual memasukkan atau mengetikkan satu persatu kemudian dikirimkan. Enggak. Ini sepenuhnya bekerja secara otomatis ya melalui peran Power Automate. Selanjutnya ini ya yang slide ini memang tidak menggunakan 365 meskipun nanti pada endingnya juga menggunakan Office 365. Ya. Pada awal-awal tahun ini memang terjadi permasalahan pada saat memberikan pengesahan ya, diberikan pengesahan yaitu banyak sekolah yang membagikan link itu secara tanpa izin. Sehingga banyak sekolah yang belum diverifikasi oleh pengawas, oleh Dinas Pendidikan mereka sudah mengesahkan. Sehingga kita buat sistem bagaimana link itu hanya bisa dipakai sekali. Ya. Apabila dibagikan pun nanti akan terblacklist secara otomatis. Ini kita buat sistem seperti itu. Nanti akan saya sampaikan seperti apa, meskipun tidak seperti ini. Ya, tampilannya nanti tidak saya sampaikan seperti ini. Tapi basicnya seperti apa nanti akan saya sampaikan dalam sesi kita praktik. Ya, baiklah. Mohon izin saya share screen untuk ini di layar. Tadi kan screenshot ya, screenshot yang saya pasang di PowerPoint. Yang saya tampilkan di layar ini adalah akun dari Dinas Pendidikan. Dan saya salah satu juga yang menghandle karena memang yang menyeting, yang membuat ini adalah saya, jika ini saya juga punya akses sama seperti Dinas Pendidikan. Ini Bapak Ibu sekalian bisa diperhatikan ini ada kecamatan-kecamatan yang jumlahnya 25 ya. Di Kabupaten Wonogiri, kemudian ada subrayon 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini tiap kecamatan ini nanti, ini akan menghandle sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. Ini salah satu contoh. Sini hujan, Bapak Ibu ya, mungkin internetnya agak lambat, mohon maaf. Ini sepenuhnya atau seluruhnya sudah mengesahkan di Kecamatan Kesmantoro ada 26 sekolahan, semuanya sudah diberikan pengesahan. Ya, ini. Berarti ini di salah satu kecamatan sudah selesai. Kemudian Dinas Pendidikan ini juga melakukan pengecekan lagi. Ini misalkan di bagian jenderal lagi. Ini saya melihat di kecamatan lain, misalkan di Kecamatan Ngadirojo. Ya. Seperti apa? Ini masih ada 3 sekolah yang belum disahkan, ya, belum disahkan. Tetapi ada 38 sekolah yang sudah disahkan. Dan seterusnya sampai 25 kecamatan. Dan ini mampu menghandle tadi saya sebutkan di awal 824 sekolah. Dan dikerjakan oleh mulai dari sekolah, pengawas, dan Dinas Pendidikan. Dan ini yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, pengawas di Kabupaten Wonogiri semuanya ini mahir Microsoft Office 365 ya, khususnya tim. Ini semuanya bisa karena kalau tidak bisa nilai ya. Jadi pengawas itu semuanya bisa. Tentunya ini yang saya akui luar biasa, mereka meskipun sudah banyak yang sepuh ya, sudah banyak sepuh, tapi memang antusiasme terhadap EKTSP ini luar biasa karena sangat membantu. Ya, sangat membantu beliau-beliau itu dalam melakukan penilaian terhadap kurikulum. Karena tidak harus datang ke daerah-daerah, cukup di verifikasi melalui internet. Baiklah, ini kita praktikkan seperti apa dari sisi sekolah, ya. Dari sisi sekolah seperti apa kita praktikkan supaya nanti lebih lebih real atau lebih nyata. Baiklah, ini saya membuat akun namanya sekolah uji coba ya, membuat akun sekolah uji coba ya untuk kita praktik. Nah, ini saya buka. Nah, pada setiap tahun ajaran baru maka nanti sekolah itu membuka timnya, yang buka timnya ya. Ini menggunakan akun sekolah ya, akun sekolah. Nah, di bagian jenderal ini kita berikan assignment. Ya, kita berikan assignment tiap tahun ajaran. Jadi kalau sekolah itu bulan Juni itu
sekolah-sekolah itu buka sudah pasti ada karena bulan Juni sudah kita berikan assignment. Ini kembali lagi saya ulang, ini saya dari sisi sekolah kita praktikkan seperti apa kok ini mudah seperti itu menggunakan teknologi Office 365 yang notabene free ini. Nah, kita klik view assignment. Ya. Di sini ini ada instruksi dari Dinas Pendidikan, ya, instruksi dari Dinas Pendidikan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengesahan kurikulum tadi. Dan ini sekali lagi ini customable, silahkan disesuaikan apabila sistem ini diadopsi di kabupaten lain atau di provinsi lain. Ya, karena insya Allah hari ini kita dihadiri peserta dari seluruh Indonesia. Nah, ini silahkan nanti di customable ya ini. Ini salah satu contoh, ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 9 ini saya istilahnya apa namanya ATM ya, ATM dari Provinsi Jawa Tengah. Apa yang diunggah ini saya buat sama dari Provinsi Jawa Tengah, tentunya dengan isinya yang kita ubah sesuai dengan keadaan di SD dan SMP. Nah, ini perintah-perintah seperti ini mulai dari perintah 1 sampai perintah 9 ini diunggah satu persatu. Ini mohon izin saya hapus saja supaya nanti lebih apa namanya. Ini saya ulang ya. Nanti bisa dihapus satu persatu ya. Ini dokumen-dokumen ini diunggah ya, diunggah satu persatu. Saya hapus dulu. Saya remove dulu ya, kita praktikkan ya. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Jadi pada saat Dinas Pendidikan memberikan assignment, maka sekolah untuk segera mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Pertama apa? Misalkan SK pengembang kurikulum. Kita attach. Kemudian ini yang luar biasa, ini sudah terkoneksi dengan OneDrive. Jadi kita tidak harus ngambil link ya, seperti yang kita lihat di YouTube itu kan banyak sekali bagaimana membuat EKTSP, tapi apa namanya dokumennya nanti harus mengambil link dari luar sistem. Nah ini yang luar biasanya Microsoft Teams yang biasa digunakan oleh guru-guru mengajar di kelas ya. Ini kita gunakan seperti ini ternyata juga luar biasa karena ada aplikasi OneDrive yang terintegrasi. Ya kita klik. Semoga internetnya. Nah ini kita siapkan ini KTSP tahun 2021 misalnya. Nah ini. Tadi yang pertama ini diminta apa namanya SK tim pengembang kurikulum. Tapi sebelumnya Bapak Ibu ini siapkan dulu ya, disiapkan dulu di OneDrive. Yang dokumen 3 tadi saya sampaikan di awal di-share ke guru masing-masing, dokumen 2 ke guru masing-masing, dan dokumen 1 ini biasanya dikerjakan oleh kepala sekolah. Nah, ini sudah disiapkan di OneDrive, di akun yang sama tentunya. Nah, kita cari, selanjutnya kita cari SK tim pengembang kurikulum. Iya. Attach gitu. Atau semuanya langsung diunggah bisa sebenarnya ya. Kemudian yang kedua yaitu link ya. Link dari dokumen 1 ya, link dari dokumen 1. Semoga internetnya ini tidak ada permasalahan karena memang hujan ini ya di sini. Saya cari dulu ya di OneDrive. Oh ya, tidak ada masalah internetnya. Oke, ini KTSP tahun 2001. Nah, ini kita ambil linknya saja langsung tanpa mengambil dari luar apa namanya luar sistem. Kita copy ya. Selanjutnya tinggal dimasukkan di sini ya, tes, kita ambil link. Ya. Tes. Selanjutnya di deskripsi ini kita tuliskan dokumen 1 gitu ya. Ya. Dokumen 1 seperti itu. Attach. Ya. Selanjutnya attach lagi ya. Ya, tes lagi untuk dokumen 2, dokumen ini saya begini aja ya. Supaya lebih cepat dokumen 2 attach. Selanjutnya link lagi ya. Kita ambil link dari OneDrive tadi, ini saya tidak copy lagi supaya cepat ya. Karena kita dibatasi waktu sudah 1 jam ini ya. Selanjutnya kita buat dokumen 3 ya, dokumen 3 attach. Nah, selanjutnya kita unggah dokumen-dokumen lain ya, sampai 9 ini.
Kita buka OneDrive, ya. KTSP tahun 2021. Selanjutnya kita unggah, ya. Kecuali yang tadi, yang satu yang sudah kita unggah tadi. Ini sebenarnya dulu sebelum diupdate ini ada sesuatu yang lebih baik sebenarnya dari ini, ya. Apabila sudah diunggah nanti ini tidak bisa diunggah lagi seperti itu. Tapi saat ini malah fitur itu dihilangkan, ya. Mungkin dengan alasan tertentu, ya. Ya, ini kita unggah sekaligus. Jika sudah diunggah, nanti sekolah melakukan pengecekan lagi, dicek apakah yang sudah diunggah itu betul. Kemudian apabila sudah diunggah dan sudah dicek oleh kepala sekolah tentunya semuanya sudah valid. Nah, selanjutnya ini kita kirim, ya, turn in. Pada saat kirim, maka nanti apa yang diunggah atau yang diunggah ini akan sampai di pengawas, ya. Akan sampai di pengawas dan pengawas melakukan penilaian. Kita masuk ke sisi pengawas. Ini sisi sekolah. Saya pindah browser, kita menuju sisi pengawas. Tadi saya menggunakan kelas uji coba, ya. Ya, ini muridnya cuma satu, ya, atau sekolahnya cuma satu, ya. Ini tadi saya kirimkan, ya, dan sampai pada pengawas. Saya saat ini menjadi pengawas, tadi menjadi admin sekolah atau menjadi guru. Saat ini saya menjadi pengawas untuk menilai apa yang sudah diunggah melalui akun sekolah tadi, ya. Pak pengawas membuka dokumen-dokumen yang dikirim, ya, yang dikirim oleh sekolah. Nah, ini sudah sampai di sini, ya, mulai dari tim pengembang kurikulum sampai rekomendasi tadi, ya. Sudah sampai di sini, sudah sampai di sisi pengawas. Kemudian nanti pengawas menilai, membuka satu persatu, ya, membuka satu persatu dokumen yang diunggah oleh sekolah itu. Ini saya katakan tadi, ini dapat dilakukan verifikasi berjenjang, ya. Pengawas melakukan pengecekan satu persatu, ya. Misalkan ini F9 dibuka gitu. Nanti akan tampil, ya, akan tampil dicek. Nah, oh ini format F7-nya seperti ini sudah dicek. Nah, apabila semuanya sudah dicek oleh pengawas, ini di bagian rubrik, ya, di bagian rubrik yang sudah kita siapkan juga tadi, tinggal diklik. Oh, di bagian F atau dari atas tidak apa-apa, ya, tadi sampel, ya. Misalkan dokumen 1. Oh, dokumen 1 sudah valid, tinggal klik saja. Nah, tinggal klik. Oh, dokumen 2 belum valid. Nah, belum validnya apa? Nanti pengawas memberikan feedback di sini, ya. Belum valid misalkan RPP kelas silabus, ya, dokumen 2, ya, silabus kelas 2 belum diunggah. Nah, selainnya sudah valid semua, ya, sudah valid, kemudian sudah valid, ya, tinggal valid gitu. Nah, di sini ada yang belum valid 1. Ini yang saya katakan tadi, pengecekan secara berjenjang. Nah, ini silabus kelas 2 belum diunggah. Kemudian done. Nah, di sini bisa kita lihat nilainya 80 dari 100. Oh, nanti sekolah tentunya ini apa namanya melakukan pengecekan. Yang kurang yang mana, ya? Bagaimana apabila terjadi seperti ini? Maka nanti pengawas mengembalikan lagi. Return for revision. Diklik ini. Nah, return for revision. Nah, saat ini saya kembali ke sekolah. Seperti apa tampilan di sekolah? Cek, ya, bentar, ya. Internetnya kelihatannya bermasalah ini, ya. Nanti pada saat dicek di sekolah, ya, cek sekolah, maka nanti yang ditulis oleh pengawas tadi akan muncul di sekolah, ya. Kita cek lagi, semoga udah. Oh, udah, ya. Nah, ini kita klik. Oke, ini, ya, ini saya dari sisi sekolah tadi yang dokumen 1 sudah valid. Kemudian dokumen 2 belum valid. Belum validnya apa? Lah, ini yang diketikkan oleh pengawas. Silabus kedua, silabus kelas 2 belum diunggah. Oh, kemudian sekolah tentunya memperbaiki apa yang sudah dikoreksi oleh pengawas tadi, close gitu, ya. Nah, selanjutnya diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti dikirim, ya, dikirim ke pengawas. Kemudian saya kembali ke pengawas, ya, kembali ke pengawas. Ya. Buka lagi. Nah, ini karena dari perbaiki saya cek lagi, ya. Saya dari sisi pengawas ini saya cek lagi. Oh, kok sudah apa namanya? Sudah diperbaiki. Oh, sudah. Berarti ini tinggal diklik ini dan feedbacknya dihapus. Done. Nah, inilah sudah 100 dan dikembalikan.
Ini dari sisi apa namanya, dari sisi pengawas. Kemudian Dinas Pendidikan nanti akan melihat ya, oh ini sekolah-sekolah yang sudah nilainya 100 ini berarti sudah dicek oleh pengawas. Ya, sudah dicek oleh pengawas. Selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya, yang khususnya nanti adalah bagian kurikulum, nanti melakukan pengecekan lagi. Oh, apakah betul ini yang sudah dinilai valid oleh pengawas gitu ya. Nah, kemudian dari Dinas Pendidikan nanti apabila memang benar-benar sudah valid, nanti akan dicek lagi oleh Dikdas, Kabidikdas, kemudian baru diberikan link pengesahan. Seperti itu. Tetapi apabila sudah dinilai mungkin valid, tetapi apabila dilihat oleh Dinas Pendidikan ini belum valid, ya masih ada kesalahan, nanti Dinas Pendidikan juga dapat membatalkan. Ya, ini dokumen 1 katanya pengawas sudah valid, ternyata masih ada yang belum valid, diklik lagi di sini, kemudian diberikan feedback, dikembalikan lagi. Kemudian sekolah memperbaiki, pengawas mengecek lagi, kemudian sampai ke Dinas Pendidikan lagi. Jadi ini prosesnya sepenuhnya online. Tidak ada yang datang berduyun-duyun, tidak ada cetak-cetak kertas, tidak ada kertas yang diorek-orek kemudian nanti harus nyetak lagi, tidak ada. Ini semuanya dikerjakan secara digital. Dan apabila ini sudah valid ya menurut pengawas, kemudian sesuai dengan kasih kurikulum, selanjutnya Dikdas, nanti bagian feedback ini diberikan link pengesahan. Ya, tentunya link pengesahan ini diberikan oleh Dinas Pendidikan. Ini saya berikan contoh seperti apa sekolah yang sudah diberikan link pengesahan. Ya, ini semuanya sudah diberikan link. Nah, ini bagian bawah ini ya. Ini. Ya. Ini ya linknya ini ya. Ini saya copy ya. Nah, ini feedback ini yang mengisikan adalah Dinas Pendidikan. Ya, yang mengisikan Dinas Pendidikan. Nah, pada saat ini sudah diberi gelang seperti ini, sekolah nanti akan copy paste ini, link yang ini. Nah, ini akan di copy paste, dibuka di browser, kemudian mengisikan data-data sekolah ya, mulai dari nama dan seterusnya itu, kemudian klik submit, nanti Power Automate akan bekerja mengirimkan pengesahan yang sudah mengirimkan pengesahan ke sekolah ya. Nanti tinggal sekolah membuka emailnya. Kemudian jika di email mungkin belum masuk, tapi biasanya masuk, belum pernah kejadian bagaimana ini pengesahan ini belum masuk ke email, itu belum pernah terjadi. Nah, nanti tinggal unduh aja. Jadi tidak perlu nanti ngambil pengesahan ke Dinas Pendidikan. Ya, ini yang nilai plusnya seperti ini. Jadi semuanya dikerjakan secara online. Seperti itu. Jadi ini simple membuatnya, ya. Membuatnya simpel, tidak ada yang rumit karena utamanya bagi para pendidik yang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Teams untuk pembelajaran di kelas, ini sama sebenarnya, ya, sama, tidak ada perbedaan, cuma ada yang sedikit beda, tidak ada sistem pengesahan tadi ya, karena memang untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya saya tunjukkan seperti apa. Kemarin ada yang tanya, kok bisa ya link form itu bisa diberikan pada satu orang atau satu sekolah, kemudian pada saat diberikan ke sekolah lain tidak bisa. Itu sebenarnya bisa. Ini sudah saya siapkan ini di server lokal. Ya. Ini saya ambilnya dari GitHub ya. Saya ambil dari GitHub. Ini silakan Bapak Ibu sekalian, misalkan yang mungkin suka dengan otak-atik gitu ya, otak-atik tentang PHP ya. Ini PHP ini di GitHub sudah ada di GitHub. Meskipun ini saya ubah sesuaikan ya ini ya. Ini di GitHub bisa dilihat di Unique Link Generator. Ini kembali lagi saya menyampaikan yaitu bagaimana link yang diberikan ke sekolah itu yang notabene menggunakan Microsoft Form, tetapi link ini akan berbeda tiap sekolah. Kita menggunakan Unique Link Generator, ya. Ini di GitHub sudah ada. Meskipun nanti tidak bisa langsung pakai ya ini ya, tidak langsung pakai. Dan saya juga tidak menggunakan ini karena memang banyak alternatif, ya, banyak alternatif. Basically-nya sama seperti ini. Saya menggunakan Unique Link Generator, tetapi dengan tampilan yang berbeda seperti yang saya tampilkan di PPT saya tadi di bagian ini. Ini saya buat seperti ini. Nah, nanti tinggal klik generate URL, copy dan paste ke feedback yang ada di tim tadi. Ya, kembali lagi di sini. Seperti apa cara kerjanya? Nih, saya berikan contoh. Ya.
Ini link ya, link ya. Ini sekali lagi saya buat di tidak bisa dipraktikkan ya, karena saya buat di server lokal ya, di komputer saya sendiri. Nah, ini salah satu contoh link yang unik tadi. Jadi link ini nanti pada saat dibuka nanti akan mengarah ke form Microsoft Form. Yang Microsoft Form tadi akan menjadi trigger dari Power Automate. Ini saya tunjukkan. Ini saya copy ya, copy dan paste gitu ya. Paste. Linknya ini ya, linknya ini, kemudian saya enter. Nanti akan membuka Microsoft Form ya. Tetapi pada saat saya copy lagi ya, copy, kemudian saya ganti browser ya. Ganti browser, saya paste di sini. Dan tidak bisa download SPR karena saya berikan kesempatan sekali saja untuk menggunakan link ini. Nah, nanti pada saat akan diberikan ke sekolah lain cukup di reload aja. Nanti linknya udah berubah ini, udah berubah. Jadi pada saat di reload linknya berubah terus ya. Nah, seperti ini. Nah, inilah teknologi yang kita gunakan sebagai pendukung bagaimana untuk menyiasati tadi pengesahan itu supaya tidak disalahgunakan, ya. Pengesahan itu tidak disalahgunakan dan memang betul-betul valid satu sekolah pun tidak ada yang melakukan istilahnya kecurangan-kecurangan, ya. Belum disahkan tapi sudah membuat pengesahan, ya. Pengesahan itu tidak bisa karena memang sudah kita lindungi sedemikian rupa. Dan link ini nanti, ya, dengan sistem seperti ini. Link ini nanti pada saat dikirimkan melalui apapun ya, melalui WA, melalui SMS apapun, ini akan otomatis terblokir. Ya, ada sistem yang memblokir secara otomatis. Ini yang cukup menarik. Tetapi memang tampilan yang saya buat, basicnya seperti ini, ya, basicnya seperti ini. Tapi yang saya buat di Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri karena saya saya sesuaikan ya untuk mempermudah penggunaannya. Ini saya buat tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal generate URL, copy gitu. Tapi basicnya menggunakan ini khusus untuk Bapak Ibu kemarin yang menanyakan bagaimana kok link form itu bisa beda-beda tiap sekolah. Seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak Sigit. Apakah waktu saya masih Pak Sigit? Masih Mas, masih. Silahkan. Ini sampai masih 20 menit lagi. Ya? Ya, boleh. Oke, siap. Ya. Ini sekaligus saya tunjukkan nanti bagaimana cara membuat assignment-nya Pak ya. Supaya nanti lebih lebih jelas apabila Bapak Ibu sekalian yang dari wilayah lain mungkin tertarik atau ingin mengadopsi nanti supaya lebih jelas. Begitu ya Pak ya. Oke Mas, silakan dikupas sampai tuntas saja Mas. Waktu kita sampai jam 3 sore, nanti 30 menit terakhir untuk diskusi. Oke, siap ya. Baiklah ya. Ini tadi. Sekarang juga kita praktekkan bagaimana kita mendevelop. Ya. Yang pertama tentunya ini adalah Ya. Bentar dulu ya, maaf. Ya, langkah yang pertama yaitu tentunya kita menyiapkan akun, ya, akun. Atau untuk Bapak Ibu sekalian di provinsi atau di kabupaten lain di seluruh Indonesia yang saat ini hadir, ini apabila menghendaki membuat sistem seperti ini, yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian harus, tentunya ini yang paling berperan karena sistem seperti ini adalah sistem dinas pendidikan, kita tidak bisa membuat tanpa satu frekuensi dengan dinas pendidikan. Di sini posisi kita lebih istilahnya lebih enak karena apa? Karena ini perintah dari dinas pendidikan untuk membuat sistem pengesahan kurikulum. Jadi posisi kita sudah enak dulu gitu ya dalam membuat sistem ini. Tetapi apabila nanti belum, mungkin nanti apabila dijelaskan dengan sistem seperti ini dan Bapak Ibu sekalian ini sepenuhnya gratis, free ya. Karena kita menggunakan Office 365 yang memang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Nah, yang paling pertama yang harus dilakukan yaitu selain tadi menyamakan persepsi atau istilahnya frekuensinya harus sama antara dinas pendidikan dan tentunya kita developnya yang membuat sistem ini, tentunya yang pertama yaitu kita melakukan deploy Office 365 ini, ya. Selanjutnya selain menggunakan deploy Office 365, kita membuat akun seluruh guru, ya, akun seluruh guru dan seluruh sekolah dan akun dinas pendidikan. Yang di dalamnya pasti ada pastinya semua staf ataupun istilahnya dari pegawai dari dinas pendidikan semuanya kita buatkan.
Dan di Wonogiri alhamdulillah saat ini ada sekitar 16.000 akun yang sudah kita buat. Ya, 16.000 akun dan itu kita buat dalam waktu yang tidak lama karena kita memang buat aplikasi khusus yang mempercepat buat ini ya. Kita buat aplikasi untuk mempercepat pembuatan akun yang jumlahnya luar biasa besar yaitu 16.000 akun. Nah, ini pertama akun harus kita siapkan dulu. Kemudian setelah akun disiapkan, yang langkah yang selanjutnya yaitu melatih guru-guru ya, melatih guru-guru atau setidaknya satu sekolah satu gitu ya. Satu sekolah satu kemudian nanti bisa melakukan diseminasi ke rekan-rekannya di sekolah masing-masing. Seperti itu. Jadi kemudian selanjutnya kita melatih Microsoft Team ini ke pengawas ya. Jadi mulai dari guru-guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian dinas pendidikan. Ini kita pastikan semuanya sudah mengerti ini. Dan ini saya pastikan juga tidak susah dan tidak mustahil karena seperti saya sampaikan di awal, ini guru-guru di Kabupaten Wonogiri ini hampir keseluruhan. Atau saya katakan semuanya ya. Semuanya ini sudah bisa menggunakan Office 365 dan ini tidak mustahil karena kerja keras ini tim yang ada di Kabupaten Wonogiri. Gitu. Kemudian setelah kita latih ya menguasai Microsoft Team, ya punya akun, menguasai Microsoft Team, barulah aplikasi ini kita launching ya, kita buat kemudian kita launching ke sekolah-sekolah. Tentunya juga melalui sosialisasi ya. Ini kita sendiri di Wonogiri juga melakukan sosialisasi khusus ke sekolah, kemudian khusus pengawas dan ke dinas pendidikan. Ini dalam kurun waktu yang tidak begitu lama dan alhamdulillah juga berhasil. Karena memang kita kenalkan teknologi ini mempermudah untuk semuanya. Semuanya jadi mudah, semuanya jadi ringan, semuanya jadi murah. Seperti itu. Baiklah, bagaimana kita membuat? Pertama nanti kita membuat kelas seperti ini ya, membuat kelas. Ya, membuat kelas yang jumlahnya nanti sesuaikan dengan di wilayah Bapak Ibu sekalian masing-masing. Nah, ini kita mulai dari awal, kita membuat kelas ya. Kita create team, kemudian kita membuat kelas gitu ya. Nah, kita buat misalkan kelas webinar gitu ya, webinar. Nah, misalkan ini kelas webinar HGN gitu ya. Ya, selanjutnya next. Ya. Next. Oke ya. Di student ini kita misalkan memasukkan yaitu tadi sekolah contoh tadi. Sekolah contoh tadi ya. Nah, ini kita masuk ke student. Bagian student ini nanti kita isi sekolah-sekolah. Ya, ini misalkan kelasnya kelas salah satu kecamatan ya. Tadi saya buatkan kelas webinar gitu ya. Ini bagian student ini kita masukkan sekolah-sekolah. Dan akun sekolah tadi sebelumnya sudah kita buat, kita siapkan. Ya, kita masukkan sekolah-sekolah ini di satu kecamatan sampai sepenuhnya. Selanjutnya bagiannya masukkan kepala dinas, kemudian kasih kurikulum beserta stafnya dan pengawas yang nanti akan menilai kurikulum kita. Nah, ini saya masukkan ya, tidak saya masukkan, tapi nanti secara otomatis ini akun dari Digdas masuk karena saya menggunakan akun dari bidang pendidikan dasar ya, Digdas ya. Oke ya. Kemudian add ya, add tadi, kemudian close. Oke. Ini saya punya kelas namanya kelas webinar HGN ya. Kemudian untuk ownernya nanti ini bidang pendidikan dasar. Kemudian untuk sekolahnya sekolah contoh. Ini. Nah, ini sekolahnya sekolah contoh. Nah, nanti tentunya di kabupaten Bapak Ibu atau di provinsi mungkin ya yang akan mungkin mengadopsi sistem seperti ini. Ini nanti tentunya ini semua sekolah ini nanti dimasukkan di sini. Nah, bagian atas ini nanti yang berkepentingan siapa yang akan menilai ownernya ini. Kalau di kelas itu namanya gurunya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kalau sudah seperti ini barulah kita membuat assignment ya. Kita membuat perintah untuk mengunggah dokumen. Tapi di sini apabila Bapak sekalian nanti membuatnya bisa di bagian homepage ini dibuat mungkin informasi-informasi atau apapun atau di bagian file ini diberikan seperti apa, di pos ini diberikan informasi-informasi boleh. Ini silakan. Tetapi ini kita fokus di develop bagaimana kita membuat assignment ini atau membuat sekolah-sekolah nanti mengunggah dokumen-dokumen. Baiklah, ini ada assignment ya. Saya klik assignment
Ya, ini masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, ini kita akan membuat perintah ya ke sekolah ya. Ini saya Dinas Pendidikan memerintahkan ke sekolah untuk mengunggah dokumen untuk disahkan. Nah, ini ada pilihan ya, assignment atau from exiting. Ya, ada assignment, ada from exiting. Ini untuk mempercepat saya ambil exiting aja karena saya sudah buat sebelumnya ya. Ini di atas ini udah ada ini. Nah, tapi kalau memang buat dari nol bagian ini ya, assignment ini ya. Assignment buat dari nol, kalau saya ini ambil dari ini karena sebelumnya udah buat supaya cepat. Waktunya hanya 20 menit ya ke depan ya. Baiklah. Oke, ini saya akan menggunakan ulang yang sudah saya buat sebelumnya ya, di kecamatan ini saya buat ulang. Saya ambil acak aja lah, misalkan di Kesmantoro, di kecamatan Kesmantoro, kemudian saya klik next. Ya, ini tahun 2023 ini saya ambil. Ya, ini udah tercopy ya, sudah tercopy. Nah, ini. Tetapi apabila Bapak Ibu sekalian ingin membuat manual atau yang pertama kali buat, tadi ya klik assignment tadi, kemudian diketik manual, ngetik manual ini, kemudian apa namanya, kemudian validasi atau rubriknya ini juga membuat manual gitu ya. Nah, ini butuh waktu ya, karena internetnya kelihatannya juga berkurang kecepatannya karena hujan sangat deras di sini. Ya. Kemudian di bagian sini ada validasi ya, validasi atau validasi KOSP tadi. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara buatnya ini. Kok bisa diklik-klik, kok bisa itu ya. Nah, tanya gimana ya? Ini sembari kita nunggu, saya hapus aja ini ya. Nah, ini proses-proses copying. Ya, tadi ada rubriknya, sekarang rubriknya tidak ada. Nah, ini sudah tercopy. Baiklah. Bagaimana tadi saya tunjukkan di awal itu untuk melakukan penilaian. Ini kita menggunakan rubrik. Dan rubrik ini sudah otomatis ada ya. Kalau kita guru ngajar siswa, ini kan juga ada rubriknya. Ya, tugasnya misalkan berikan tugas ke siswa, kemudian untuk menilai kan ada rubrik. Nah, ini ada rubrik ini. Bisa menggunakan rubrik yang sudah ada aja ya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi di bagian apa namanya rubrik ini nanti kita buat seperti ini. Kita ketik seperti ini. Ya, nanti titelnya silahkan validasi apa, kemudian deskripsinya apa, nanti menyesuaikan. Ini tidak harus seperti ini. Ya, ini selain saya membuat EKTSP juga membuat EKKG yang di dalamnya lebih kompleks ini ya, lebih kompleks daripada ini untuk EKKG. Ya, karena di Wonogiri selain EKTSP ini tidak ada yang namanya pengajuan sertifikat itu secara manual, sepenuhnya dikerjakan secara elektronik ya. Karena ada apa namanya, karena mengganggu, memang mengganggu semuanya sebenarnya ya. Bagaimana guru itu harus ke dinas pendidikan yang jaraknya jauh dan jumlahnya sangat banyak. Nah, ini kita buat sistem selain ini. Nah, rubrik ini tadi saya ulang lagi ya, rubrik ini caranya nanti bisa dipraktikkan ya, dipraktikkan, dibuat seperti ini, ya, dibuat seperti ini. Selanjutnya nanti poinnya ini bisa langsung diklik bisa ya, ya. Ini evenly distributed weight ini ya, silahkan nanti diisi apa yang mau dinilai. Ini misalkan tadi dokumen 1 ya, dokumen 1 ini KTSP KOSP tadi. Semua unsur terpenuhi, memerlukan pembenahan. Nah, jika valid kita kasih nomor angka 1, jika belum valid 0. Ya. Kemudian dokumen 2, semua unsur terpenuhi, misalkan kita tuliskan seperti itu. Sampai nanti sesuai yang kita butuhkan sampai bawah. Selanjutnya nanti poin-poinnya nanti bisa kita bagi rata atau kita masukkan secara manual berdasarkan bobot itu bisa. Kalau ini saya isi secara bobot sama karena jumlahnya 5 kebetulan ya, nilainya 20, kemudian kita attach. Nah, ini sudah jadi rubriknya. Nah, sudah muncul kan ini. Nah, ini nanti yang akan digunakan oleh pengawas. Kita close ya. Selanjutnya di bagian bawah ini nanti bisa digunakan untuk memberikan batas waktu. Tentunya kan pengesahan kurikulum itu tidak sepanjang tahun, ya. Ini dibatasi. Ini salah satu contoh. Misalkan kita batasi sampai tanggal 31 Oktober. Nah, gini. Tetapi kalau kita mungkin lebih detail lagi, bisa diklik edit ini. Ini ada pilihan-pilihan.
ini schedule to assign to future ya. Kemudian ada close date. Nah, misalkan ini close date, ini kita setting tanggalnya. Nanti apa namanya? Pada saat waktunya udah habis, nanti akan dibatasi waktu ini. Ya, close date ini. Ada close date-nya, tanggal sekian, kemudian waktunya sekian. Ini lebih lanjut dari penentuan tanggal ini. Kemudian bagian atasnya tadi masih terlewat, yaitu assign to all gitu ya. Ini bisa diedit. Nah, ini don't assign to student, edit this class the future. Jadi jika dimasukkan belakangan nanti tidak akan menerima perintah gitu ya. Tidak perlu kita bahas sebenarnya ya. Ini kita buat default-nya aja. Ini udah settingannya seperti ini. Jadi kita kasih judul, kemudian kita kasih tag ya. Kita kasih tag ya. Misalkan kurikulum 2022. Saya gantilah misalkan kurikulum 2023 ya. 2023 gitu. Nah, kurikulum tahun 2023. Aduh, belum saya enter tadi. 3. Misalkan enter. Nah, seperti ini ya misalkan ya. Nah, kurikulum 2023. Misalkan seperti ini. Ya. Gitu. Ini sudah diisi perintah-perintahnya seperti apa. Nanti harus jelas seperti ini. Ya, perintahnya seperti apa. Kemudian tekniknya seperti apa di sini. Ini contoh ya. Selanjutnya jika sudah, nanti kita tentukan yang akan dikirim ke siapa saja. Tentunya nanti kita tidak buat satu-satu ya. Kecamatan-kecamatan ini kita buat satu-satu enggak. Tapi nanti untuk pengirimannya kita bisa kirimkan ke banyak sekolah sekaligus di sini. Ya, banyak kecamatan sekaligus. Ya, ini ya. Nih ada kecamatan banyak ini. Nanti kita pilih langsung misalkan nih Centang gitu ya. Nah, tapi memang ini dibatasi hanya 11 ya. Nih ya. Nanti pada saat dikirim, kita kirim nanti akan terkirim ke banyak kecamatan. Nah, ini kemudahannya ini ya, kemudahan dari Microsoft Teams. Nanti tidak harus kita satu-satu membuat assignment atau permintaan pengiriman kurikulum ini di tiap kecamatan atau tiap subrayon. Atau di SMA mungkin namanya apa saya kurang paham di SMA ya. Jadi tidak satu-satu, cukup membuat saja satu, kemudian dikirimkan secara massal. Ini tidak saya kirimkan ke luar karena nanti jadi kacau nanti kalau di sini saya kirimkan dibuka sekolah-sekolah karena kita menggunakan akun dinas ini ya. Baiklah. Kemudian setelah semuanya dipastikan sudah oke ya. Ini dipastikan oke semua ya. Jangan sampai nanti kita kirim assign gitu. Masih diedit lagi nanti tampak dari dinas pendidikan kelihatannya kurang profesional. Ini kita anggap semuanya sudah fix, sudah bagus. Baru kita klik assign ya. Nah, udah. Ini kita kirim. Tentunya ini juga sudah terkirim di sekolah ya. Kita masuk di sekolah tadi ya, masuk sekolah tadi. Nah, ini ada kelas webinar ya. Ini saya kembali ke akun sekolah. Saya masuk menjadi sekolah. Saya seorang kepala sekolah saat ini di sini ini. Atau seorang admin sekolah. Ini ada kelas webinar. Tadi saya buat atau dibuat di akun Dinas Pendidikan. Kemudian pada saat di-assign, pada saat dikirim, nanti akan sampai di sekolah. Ini di sekolah biasanya bulan Juni udah buka seperti ini. Nah, dibuka, kemudian di klik view assignment. Oh, ternyata sudah ada perintah gitu ya. Sudah ada perintah dari Dinas Pendidikan untuk mengirimkan kurikulum. Gitu. Nah, kemudian sekolah tersebut tadi mengunggah apa namanya? Data-datanya, tetapi tentunya ini mengunggah data ini tidak admin itu harus minta data ke guru menggunakan flash disk, tidak. Ya, sekali lagi ini tidak menggunakan flash disk, kemudian atau menggunakan dari sebagainya, enggak. Semuanya dikerjakan secara online. Nah, dokumen-dokumen ini. Nanti apa yang dilakukan sekolah, langkah sekolah yang pertama, yaitu sekolah membuat apa namanya, seperti ini. Ya, membuat folder-folder, membuat apa namanya tempat penyimpanan yang ada di OneDrive. Nah, ini ya. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan pendukung KTSP. Dokumen 1 ini nanti kita kirimkan ke kepala sekolah atau dikirimkan kepala sekolah untuk dikerjakan oleh kepala sekolah. Kita copy, kemudian linknya, ya linknya ini ya, kita kirimkan ke kepala sekolah.
Kemudian dokumen 2 ya, dokumen 2 dibuka. Ini ada kelas 1. Kita copy linknya. Kita kirimkan ke guru kelas 1 linknya. Nah, kita copy, kemudian guru kelas 2, guru kelas 3, guru kelas 4, kelas 5, kelas 6, guru PAI, penjas. Ya, nah, nanti kita kirimkan ke guru-guru itu. Kita kirimkan ke guru-guru supaya dokumen-dokumen itu diunggah secara online, tidak lagi menggunakan flash disk. Ya, dikerjakan mungkin di rumah atau di mana, nanti tinggal diunggah di apa namanya share link yang sudah diberikan oleh admin sekolah itu tadi. Nanti kepala sekolah nanti juga bisa mengecek langsung ini, oh ini guru A, guru B, guru C sudah ngerjakan belum. Jadi tidak perlu bertanya, misalkan memanggil gurunya A, Pak Guru A, sudah ngerjakan belum? Tidak perlu. Karena apa? Kepala sekolah juga diberikan akses ini untuk melihat, oh ternyata guru kelas 2 belum mengunggah dokumen, guru kelas 3 belum mengunggah dokumen. Jadi ini sepenuhnya dokumen 2 ini dikerjakan oleh guru-guru secara online, tidak ada pengiriman, tidak ada istilahnya memberikan dokumen menggunakan flash disk dan seterusnya. Kemudian dokumen 3 juga sama, ini kita berikan kepada guru ya, kita berikan kepada guru. Nah, untuk diunggah data-datanya. Kemudian dokumen 1 nanti dikerjakan oleh kepala sekolah tadi. Selanjutnya pendukung KTSP ini apa namanya, selain dokumen 1, 2, dan 3 memang kan ada dokumen-dokumen, misalkan SK tim pengembang kurikulum, kemudian surat pemberlakuan kurikulum, ada validasi KTSP dan rekapitulasi. Nah, di sini ada beberapa yang memang ini apa namanya membutuhkan tidak bisa langsung di-share pada guru ya, karena bukan pekerjaan guru. Nanti bisa diunggah oleh kepala sekolah langsung atau diunggah oleh operator yang ada di sekolah. Nah, nanti apabila di dokumen-dokumen sudah dikerjakan oleh guru, tentunya kepala sekolah memberikan konfirmasi, Pak Bu apakah sudah dikerjakan gitu ya. Misalkan ini dalam bahasa Jawa ini patut-patut gitu ya, meskipun kepala sekolah sudah tahu ya, kepala sekolah sudah tahu ini dikerjakan atau belum gitu ya. Ya, selanjutnya apabila ini sudah dikerjakan, nanti menggunakan akun apa namanya menggunakan tim tadi ini diunggah ya. Diunggah. Ya. Nah, seperti itu kemudian apa namanya apabila sudah diunggah ya. Apabila sudah diunggah nanti apa namanya Dinas Pendidikan nanti bukan Dinas Pendidikan, pengawas nanti melakukan pengecekan. Oh, dicek dan sebagainya. Jadi teknisnya seperti itu. Jadi Dinas Pendidikan membuat assignment, dikirimkan ke sekolah, sekolah mengunggah dokumen, dokumen kemudian dikirimkan ke apa namanya dokumen diunggah, kemudian dicek pengawas, kemudian dicek oleh kasih kurikulum, dicek oleh Kpdikdas, kemudian kepala dinas jika memungkinkan ya. Selanjutnya semuanya valid baru diberikan pengesahan. Teknisnya cuma seperti itu dan ini sistem ini sangat mudah dibuat ya, sangat mudah dibuat karena tidak ada sesuatu yang kompleks karena standar sekali ya. Standar sekali. Kita tidak menggunakan menu-menu yang begitu banyak. Kemudian untuk sistem Power Automate-nya ini sebenarnya banyak video ya, di video saya di channel saya ada di Budi Prayitno itu ada. Itu bagaimana membuat untuk sistem pengesahan menggunakan Power Automate itu ya. Menggunakan Power Automate itu tadi. Saya tunjukkan ini ya. Menggunakan Power Automate ini sebenarnya ada ya. Ya. Sebenarnya ini ada di video atau di video teman-teman ya MIE ini banyak juga yang membuat bagaimana cara membuat sistem pengesahan. Sebenarnya adalah sistem e-sertifikat. Hanya saja yang perlu diperhatikan ini pengalaman kita. Ini nanti dibuat berjenjang seperti ini. Ya. Ini alurnya biasa seperti ini. Kemudian kita buat percabangan. Ya. Apabila bagian ini gagal, ya, bagian gagal. Ini tidak nyanyi gagal gitu ya. Tidak langsung gagal karena gagal nanti tidak bisa ngulang karena kita diberikan kesempatan 1 kali tadi sekolah tadi. Jadi tidak boleh gagal, sekolah juga tidak boleh gagal mengesahkan. Nanti kalau gagal mengesahkan yang repot bukan cuma sekolah tapi dinas pendidikan sendiri. Karena linknya hanya diberikan 1 kali kesempatan. Gitu. Nah, bagaimana? Nanti kita buat backup. Ini yang Power Automate ya. Ini mungkin tidak semuanya sudah menggunakan ini, tapi teman-teman yang memang sudah seperti apa namanya Power Automate ini pengalaman kita bagaimana di EKTSP ya.
pengesahan yang terjadi kegagalan itu ya, terjadi kegagalan ada beberapa sekolah. Ini kasusnya pernah 2 sekolah itu mengesahkan secara langsung bersamaan ya. Dia ketemu mungkin takut seperti apa, nanti takut salah mencetnya bareng ternyata. Dan ini terjadi error, yang satu berhasil disahkan, yang satu enggak. Nah, kasus seperti ini menjadi pelajaran untuk kita. Kemudian kita buat seperti ini percabangan. Apabila ini bagian ini berhasil, maka ya berhasil. Tapi kalau gagal, maka akan berpindah ke konektor 2. Akan di backup di konektor kedua. Nah, kemudian apabila di sini masih gagal, maka nanti akan ke konektor ketiga. Ini awalnya saya buat banyak, tetapi pengalaman ini tidak ada yang sampai ke konektor 3. Hanya berhenti sampai konektor 2. Ini hampir tiap hari saya lihat itu ada yang sampai konektor 2. Bisa dibayangkan jika tiap hari ada satu dan kita tidak buat seperti ini, maka jadinya akan tentunya akan jadi masalah karena ada sekolah yang mengesahkan tapi tidak nyampe pengesahannya. Gitu. Kemudian ini untuk membuat apa namanya download ini tadi ya, ini cukup panjang waktunya, mungkin kalau saya menyampaikannya tidak cukup 1 jam sebenarnya ini ya untuk ini dan ini ya. Tapi intinya seperti ini, Bapak Ibu yang sudah expert dengan apa namanya Power Automate tentunya melihat sepintas seperti ini sudah paham ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu di bagian tadi, di bagian apa namanya pengesahan ini tadi ya, bagian pengesahan itu nanti bisa mengambil atau diambil dari GitHub tadi ya, unique link tadi. Itu. Mungkin sementara ini dulu Pak Sigit, saya stop presenting ya. Yang bisa saya sampaikan nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Ini tepat 20 menit waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, paparan yang luar biasa Mas Budi. Oke, berarti untuk membuat Teams itu butuh ini ya, sebenarnya hanya menggunakan channel dan assignment saja ya? Iya, cuma logika yang dibangun hanya di situ ya? Iya, betul. Oke, tetapi bagaimana kemudian menginterpretasikan logika itu ke dalam sistem yang ada, ini tentu menjadi satu hal yang perlu kita apresiasi karena Mas Budi bisa melakukan itu. Baik, Ibu dan Bapak, kita ada waktu lebih kurang 35 menit untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar, atau kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami undang sesuai dengan urutannya, gitu. Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa raise hand jika ada yang ingin bertanya. Kemudian Ibu dan Bapak, di kolom chat juga sudah kami sampaikan bahwa sebagai penghargaan keikutsertaan kegiatan hari ini, saya persilakan Bapak Ibu melakukan redeem code di Microsoft Learn dengan memasukkan redeem atau achievement code dengan link yang sudah kami share di kolom chat. Begitu. Selain itu juga ada link survei yang Bapak Ibu bisa isi di kolom chat. Begitu. Baik, silakan ada yang raise hand. Ada yang mau bertanya langsung? Kami persilahkan. Mas Budi, sambil menunggu Bapak Ibu barangkali, sejauh ini kendala terbesarnya ada di sisi mana, Mas? Apakah di sisi sekolah, atau guru, atau pengawas? Tantangan utamanya ada di mana ketika ini diimplementasikan? Ya, baiklah. Tantangan awalnya ini memang awalnya di pengawas ya. Di pengawas, awalnya pengawas. Kalau di sekolah, insya Allah itu fix, tidak ada permasalahan berarti Pak Sigit. Karena memang di Wonogiri ini sudah dilakukan pelatihan ya, pelatihannya cukup misalnya untuk intensif, ini dikomandoi Mas Agus pada saat itu di Wonogiri, dan memang Office 365 ini sudah masuk di Wonogiri sudah cukup lama Pak Sigit, kalau tidak salah tahun 2016 ya salah itu ya. Ini sudah dikenalkan oleh teman-teman di Kabupaten Wonogiri. Dan untuk guru-guru tentunya karena ini teknologi ini juga tidak begitu rumit, ini untuk guru-guru yang muda ini akan mudah sekali menerima atau memahami apa yang sudah disampaikan. Tetapi memang untuk Pak Pengawas,
ini memang ada ya ada yang memang butuh waktu seperti itu. Tetapi pada akhirnya alhamdulillah semuanya bisa. Jadi tidak ada satupun pengawas di Wonogiri itu baik dari SD ataupun SMP yang jumlahnya cukup besar. Ini yang tidak menguasai, semuanya menguasai dengan baik. Awalnya memang beliau-beliau itu pada saat belum menguasai, ini bukan beliau itu memasrahkan ke siapa itu enggak. Jadi Pak Pengawas itu meminta pendamping, ya, minta pendamping dari salah satu guru di kecamatannya masing-masing, kemudian untuk mendampingi caranya gimana gitu. Dan saya mendapatkan cerita itu cuma minta didampingi, tidak minta diklikkan. Coba yang diklik yang mana, yang diklik mana. Akhirnya dengan mencoba beberapa kali, ini 2 tahun terakhir ini pengawas di Wonogiri juga tidak menghadapi masalah yang berarti terkait dengan pengesahan ini atau apa namanya untuk verifikasi ini. Seperti itu. Oke, luar biasa berarti semangat Bapak Ibu. Padahal saya yakin banyak pengawas senior juga ya di sana. Oke, ini Mas Budi ada pertanyaan dari Pak Samsudin. Untuk guru SMP di kolom chat, apakah dalam folder dokumen 2 dan 3, apakah semua RPP untuk 1 tahun dan apakah setiap guru dibuatkan folder masing-masing begitu? Ya, baik, langsung saya jawab ya. Silakan. Ini untuk di Wonogiri ya, untuk di Wonogiri ini kan instruksi dari kepala dinas langsung pada saat itu diinstruksikan kepada kita kalau RPP-nya itu apa namanya harus dibuat selesai dalam waktu pada saat disahkan itu RPP 1 tahun sudah siap gitu ya, sudah selesai. Jadi pada saat pengesahan itu baik RPP ataupun silabus itu 1 tahun sudah selesai. Dan ini nanti pertanyaan selanjutnya tadi ya, ini apakah guru itu dibuatkan link? Ini yang sudah saya share tadi, ini setiap satu guru ini mendapatkan tugas masing-masing. Jadi dibuatkan misalkan kelas 1 kalau di apa namanya di SD. Kalau di SMP mungkin misalkan biologi lah, biologi nanti di dalamnya juga misalkan kelasnya kelas 3 ya misalkan atau kelas 9 ya, kelas 9 gitu. Kelas 9 nanti mapelnya apa nanti di-share-kan langsung ke yang bersangkutan. Sehingga nanti folder itu menjadi tanggung jawab guru yang bersangkutan. Jadi tidak menjadi beban operator, beban kepala sekolah, apalagi nanti menjadi beban wakasek kurikulum. Jadi nanti wakasek kurikulum untuk di SMP nanti jadi koordinator saja, mengkoordinir supaya nanti bagaimana apakah sudah diunggah dan sebagainya. Jadi folder itu folder pribadi, folder yang dikirimkan ke pribadi. Dan mungkin bisa disetting juga nanti supaya masing-masing guru itu tidak bisa saling melihat, kan bisa itu. Jadi foldernya itu di-share, misalkan kelas A misalkan dikirimkan ke guru A dan seterusnya. Gitu, Pak. Itu ada resen selanjutnya kelihatannya, Pak. Samsudin, saya persilahkan bisa di-unmute terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi jawabannya tadi yang di chatnya tadi mau minta langsung pakai mic tapi karena di depan lagi posisi ajan jadi takutnya storing atau nyaring. Ini Pak mungkin yang masih kita sering terkendala yang pengalaman saya Pak ya karena saat kemarin kita juga di pandemi kita mencoba membagi SKHU itu pakai Power Automate itu yang sering saya alami sering gagal Pak. Jadi mereka sudah ngisi datanya tapi begitu ini tidak terkirim ke emailnya mereka tapi di data kita sudah terbentuk sertifikatnya itu tapi tidak nyampe ke email yang mengirim. Nah kayak Pak Budi tadi kan bikin alternatif 1, alternatif 3. Nah itu gimana Pak kira-kira itu Pak pembuatannya itu modelnya kita pengen lihat juga gimana sih model-modelnya itu di Power Automate karena memang masih nyari-nyari terus ini yang sering dibuka nih dari YouTube-nya sang pengajar nih masih sering akses terus sana sambil lihat Power Automate. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rupanya jagoan peminat ini Power Automate Mas Budi ya. Oke, silakan. Mungkin bisa dijawab itu katanya sama ini ya, Pak Trix mengelola Power Automate. Oke, baiklah. Mungkin saya screen dulu ya, saya tunjukkan seperti apa untuk ininya. Power Automate ya.
Ini internetnya agak lambat karena memang di sini hujan. Maaf, bentar ya. Oke, ini saya tunjukkan yang ada di DAS. Ya. Ini ya yang ada di Oke ya. Ini yang apa namanya? Saya buka dulu ya. My Flow ya. Butuh waktu memang ya, karena internetnya agak lambat ini. Sambil nunggu, coba ini saya buka untuk apa namanya? Untuk PowerPoint saya tadi. Ini pada prinsipnya seperti ini. Tapi selain disebabkan karena apa namanya? Gagal kirim tadi, itu bisa karena apa namanya itu salah ngetikkan email juga bisa. Coba saya besarkan. Sembari nunggu yang tadi ya, Power Automate tadi ya. Baiklah, ini di bagian sini, ini populate template ini perhatikan juga bagian ini Pak. Jadi terkadang ini gagalnya itu di pengiriman email kadang-kadang. Gagalnya di pengiriman email. Maka nanti setelah pengiriman email atau sebelum pengiriman email ya, sebelum pengiriman email, nanti dibuat kita ambil konektor lagi ya. Kita ambil konektor apa namanya? Arsip ya. Kita buat konektor arsip. Jadi arsip nanti kita arahkan ke folder di OneDrive. Jadi apabila nanti tidak terkirim email, maka nanti juga akan masuk di sini. Gitu. Coba saya cek kembali apakah sudah, nggak dulu ya. Apakah sudah tampak Microsoft Teams saya? Nggak dulu ya. Belum tampak ya. Karena internetnya agak lambat nih karena hujan. Saya share lagi. Kita tunggu bentar ya. Jadi pada intinya itu kegagalan tadi itu yang pertama bisa disebabkan karena ini bukan yang bercabang tadi, maaf. Ini yang ini aja ya. Ini yang sistem yang sudah ini yang saya buat bercabang itu ya. Kita tunggu karena memang konektornya cukup banyak. Ini semoga cepat muncul. Cukup lama Pak Sigit ya, maaf ya Pak ya. Ya, udah muncul. Aduh, ini malah arsip. Salah klik tadi ya. Ini harusnya ini, maaf. Ya untuk arsip itu juga konektor yang awalnya apa namanya Pak Sigit itu di konektor di apa namanya Power Automate itu sudah ada. Tapi setelah saya temukan itu kemudian jadi ada gitu ya, penggunanya cukup banyak sekarang untuk di Power Automate. Bagaimana nanti secara otomatis dokumen-dokumen yang ada di OneDrive itu nanti juga bisa di-share linknya. Linknya bisa di-share secara otomatis. Ya, kemudian sambil menunggu ya Pak ya, ini sekaligus ini apa namanya saya tunjukkan supaya nanti semakin jadi lebih jelas, yaitu di bagian ini Wonogiri KTSP. Ini apabila ingin mengadopsi ini silakan, tidak apa-apa, silakan klik Ctrl U ya, Ctrl U. Source-nya silakan dipakai, tidak apa-apa, meskipun ini saya buatnya lama, silakan dipakai, tidak apa-apa ya. Bisa dibuka wonogiri.ektsp, kemudian Ctrl U ya. Ctrl U di sini ada skrip-skrip seperti ini. Lah ini nanti silahkan ini dipakai, tidak apa-apa. Ini untuk membuat web ini saya menggunakan single HTML ya, menggunakan single HTML, kemudian sudah responsif juga, responsif, dan nanti membuat apa namanya URL yang panjang itu jadi pendek dengan ini. Jadi lebih keren gitu menggunakan wonogiri.ektsp.com atau sesuai dengan domain Bapak Ibu masing-masing. Berarti sudah. Oh ya sudah ya Pak Yusuf ya. Nah, di sini, ini saya kecilkan, ini karena terlalu besarnya. Nah, ini
bagaimana cara buatnya? Di sini kan pada saat kita menambahkan itu kan ada misalkan tambah itu ya. Ini kan add action itu ya. Kita cari yang nah contohnya seperti ini. Kita dulu ya. Nah, nanti kita membuat branchingnya itu 2. Misalkan ini. Ini kan ada pilihan. Nah, ini ada paralel kan? Ada paralel branch kan? Nah, nanti biasanya kita kan ambilnya cuma add and action. Nah, kita ambil add parallel branch. Nanti akan muncul percabangan seperti ini. Nah, di percabangan ini nanti, bagaimana cara untuk membuat settingan seperti itu? Ini yang membedakan, ini kan ada garis hitam ya. Di sini ada garisnya putus-putus, karena ada settingan di sini. Ada titik 2 yang horizontal, bisa diklik nanti ya. Pak ya, yang sudah familiar dengan Power Automate di sini. Ini silahkan diklik configure after run ya. Nah, di sini yang dicentang ini has failed, has timeout. Jadi ini maksudnya apabila ini gagal atau failed, maka akan lari ke konektor yang ini. Kemudian apabila ini timeout, maka juga akan lari ke konektor selanjutnya. Seperti itu. Jadi kita membuat ini branchingnya ini paralel, nanti akan jadi 2 percabangan seperti ini, dan kita membuat konektor yang sama ya seperti ini, dan nanti kita membuat istilahnya kalau dalam Excel itu ya if ya atau if else sebagainya itu ya. Nah di sini konfigurnya di sini, tinggal pilih aja has failed atau has timeout. Maka jika ini timeout atau failed, maka nanti akan lari ya, akan lari ke konektor yang kedua. Tetapi ini jika gagal lagi, maka nanti akan ke sini ya. Ini. Jadi silakan dibuat dulu branchingnya seperti ini ya. Ada 1, ada 2, ada 3 ini. Kemudian kalau sudah berhasil semua pada saat kita uji coba baru dibuat settingan-settingan di sini. Nah, ini jika gagal, jika time out, maka ini akan bekerja. Tetapi jika ini tidak gagal, maka ini tidak bekerja. Seperti itu. Inilah yang yang kita buat seperti ini Pak untuk menghindari. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang gagal. Ya, 2 tahun ini ada 824 sekolah itu tidak ada yang gagal dengan sistem ini. Seperti itu, Pak. Dan selain kita menggunakan ini untuk pengesahan, ini juga kita gunakan untuk di EKKG, ini kita juga menggunakan sistem yang sama. Selain menggunakan EKTSP, kita menggunakan EKKG, Pak. Jadi KKG itu pengajuan proposal dari sekitar 200 atau hampir 300 ya, hampir 300 KKG di Kabupaten Wonogiri, KKG, MGMP, K3S, K3TK dan sebagainya, semuanya online dengan sistem yang sama seperti ini. Dan juga saya buatkan dengan sistem yang sama, ini juga tidak ada yang gagal satupun selama 2 tahun ini pengesahan yang diberikan. Seperti itu, Pak. Nanti mungkin kita bisa di sesi yang lain. Kelihatannya perlu ini waktu yang panjang Pak untuk istilahnya uji coba Power Automate ini Pak. Seperti itu Pak. Gambarnya seperti itu ya untuk bagaimana supaya Power Automate tidak gagal. Cuma dari saya sendiri ini untuk Pak Sigit dan semoga nanti disampaikan juga ke Microsoft Pak. Memang kita ini membutuhkan sekali konektor premium. Ini mungkin mewakili saya dan teman-teman semua ya, teman-teman semua se-Indonesia mungkin itu ya. Itu terkait dengan konektor premium. Ini sangat mohon, ini untuk konektor Word itu dikasih untuk kita gitu loh ya. Karena ini nyawa kita. Kalau tanpa 2 itu kita memang tidak bisa melakukan hal-hal yang lebih karena agak mahal kelihatannya Pak, 1 tahun 7 juta lebih gitu. Nah, ini konektor Word. Semoga nanti dikasih gratis ya, setidaknya untuk guru-guru di Indonesia seperti itu. Itu pesan saya Mas Sigit. Nanti minta tolong disampaikan ke Microsoft Indonesia. Oke. Seperti itu ya. Barangkali ini ya yang ada di tenan guru inovatif itu ya bisa mengakses konektor itu mungkin Mas Budi gitu ya Mas ya. Ya. Ya, karena memang ada konektor premium yang memang sangat kita butuhkan yaitu Word Online itu ya. Populate to template dan itu dan convert to PDF, Word to PDF itu memang kan premium. Dan ini jadi masalah untuk rekan-rekan mungkin di seluruh Indonesia ya. Seperti itu. Kalau bisa konektor itu dibuat gratis. Kalau selebihnya misalkan itu premium ya itu monggo dari Microsoft, tapi 2 itu memang ini kita tidak bisa bekerja lebih kalau 2 itu dibuat premium gitu ya, karena emang agak mahal. Seperti itu Pak. Oke, ini ada request lagi yang pengen
Pak Mukhtar, jika kedepannya mungkin bisa dibuatkan video tutorial untuk Power Automate. Ini Power Automate untuk apa ini Pak? Sertifikat atau yang apa ini ya? Kalau Mungkin sertifikat yang tadi kayaknya yang sudah ada gagal beberapa tadi ya mungkin Mas ya. Budi ya? Sertifikat Iya. ada beberapa. Hmm. Oke, Pak Tri Budi Santoso. Silakan Pak Tri. Iya, menambahkan sedikit kaitannya konektor convert PDF tadi ya, kalau nggak salah. Iya. Dari Word itu premium. Itu sebenarnya bisa menggunakan convert itu dari konektor OneDrive. Itu bisa. Iya. Jadi tidak perlu dari Word premium. Bisa dicoba, silakan. Oh ya. Terima kasih. Nanti coba kita otak-atik Pak ya. Terima kasih Pak Tri. Oke, Ibu Bapak yang lain, kami persilahkan jika ada yang akan ditanyakan atau mau disampaikan. Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan. Mas Budi, ini seiring dengan pergantian kepala dinas, apakah masih dilanjut penggunaannya? Sebelum menjawab itu, ini ada Pak Edi Tiajaya yang resen. Saya persilahkan Pak Edi untuk membuka mic-nya dan menyampaikan. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak, Power Automate itu kan perlu dikembangkan. Karena itu sangat bagus. Kalau bisa dibuat tutorialnya. Jangan video aja Pak. Tutorialnya manual, tertulis. Karena nanti kan bakal menyebar kemana-mana. Kalau di tutorial video Pak, kalau orang tua 50-an ke atas, udah nggak bisa lagi Pak. Tapi kalau bisa dia tutorialnya tertulis berupa buku itu Pak, insya Allah itu banyak berkembang. Apalagi di Kota Medan Pak, banyak yang menarik. Power Automate. Itu aja kalau bisa Pak Bu dibukukan. Mulai contoh dinas pendidikan, terutama di sekolah. Penilaian semua Pak, Power Automate itu. Itu yang perlu dikembangkan Pak. Di sekolah-sekolah, dinas sudah saya tengok dari ini kan, di sekolah. Tapi kalau bisa tertulis, contohnya apanya, langkah-langkahnya, semua tertulis. Insya Allah Pak berkembang. Saya lihat itu prospeknya mungkin cerah, Power Automate. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Tiajaya. Oke, ini Mas Budi dapat tantangan ini untuk menulis tutorial Power Automate. Mas Agus Duyanto mungkin nanti bisa memfasilitasi ya Mas. Silakan Mas, nanti mungkin ada mau dijawab. Ya, insya Allah nanti ke depan mungkin bisa kita fasilitasi untuk pembuatan bukunya itu. Karena memang berbagai kalangan Pak Sigit ya. Jadi mungkin kalau saya sendiri itu sebenarnya lebih senang tutorial itu dalam bentuk YouTube karena kan istilahnya kontekstual atau real time gitu ya. Saya menghadap 2 laptop kemudian saya praktekkan itu. Tetapi memang ada beberapa itu kalau tidak menggunakan buku memang tidak bisa. Dan sampai saat ini saya juga belum menemukan buku itu Pak. Saya cari dimanapun memang juga belum ada buku yang membuat Power Automate itu. Tapi insya Allah ke depan coba nanti kita kita buat tutorialnya seperti itu. Sebenarnya juga tidak susah juga, tapi memang lebih mudah kalau video karena kita tinggal ngomong gitu ya, tinggal ketik gitu. Tapi kalau buku memang lebih. Tapi insya Allah ke depan nanti kita coba buat apa yang sudah betul kita. Pak Budi, video Pak Budi. Kalau yang tua-tua ini Pak memahami susah. Iya betul. Oke, baik Pak Edi, nanti akan coba diakomodir. Terima kasih Pak Edi. Ibu Bapak yang lain? Oke, kembali ke pertanyaan saya tadi Mas Budi. Bu Kepala Dinas kan kemarin alih fungsi ke dosen ya, kemudian ini pejabat baru. Apakah sistem EKTSP ini masih dilanjutkan oleh beliau pimpinan yang baru? Saya pikir ini dilanjutkan karena memang tidak ada perintah untuk menghentikan dan ini kan ibaratnya aplikasi ini sudah aplikasi komunitas Pak. Jadi ini aplikasi milik bersama pengawas, guru dan dinas pendidikan. Sebenarnya bukan cuma milik dari dinas pendidikan. Jadi nanti kalau dihentikan, tentunya nanti pengawas juga teriak juga ini karena sangat membantu sekali kerja dari pengawas, gitu. Dan saya pikir ke depan juga tidak akan dimatikan.
kecuali memang membutuhkan anggaran yang besar dan mungkin Dinas Pendidikan tidak mampu mengcover, itu mungkin bisa dihentikan. Dan alhamdulillahnya ini kan free. Jadi saya pikir ini tidak dihentikan, dan program-program baik yang memang sudah kita buat atau dibuat oleh tim pengembang dari awal itu juga tidak ada yang dihentikan. Ini salah satu contoh, ini di bidang website sampai hari ini juga meskipun kepala dinasnya sudah baru, ini malah minta dikembangkan. Jadi malah diminta fitur-fiturnya juga yang lebih banyak, lebih baik, ini sudah mulai dikerjakan. Kemudian dari bidang aplikasi sendiri, selain eKTSP ini hari ini yang juga bekerja, ini juga eKKG. Ini juga malah kemarin pada saat itu kita coba pasif, itu malah diingatkan oleh Dinas Pendidikan. Mas, ini kok bulan sekian belum ngirim assignment. Nah, kalau ada perintah seperti itu berarti kan kita masih aplikasi yang sudah kita siapkan ini memang masih sangat dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan, karena memang sangat membantu semuanya. Dan sekali lagi, aplikasi ini merupakan aplikasi komunitas, aplikasi yang memang dibutuhkan oleh guru dan dibutuhkan oleh sekolah se-Kabupaten Wonogiri, karena memang banyak hal manfaatnya. Seperti itu Pak Sigit. Saya pikir ke depan oke nih ya, karena Pak Pranata juga beliau saat ini yang PLT ini juga sangat konsen sekali terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Apalagi Pak Bupati di Wonogiri ini kan gencar sekali juga dengan inovasi-inovasi. Jadi di Wonogiri kan ada Wonogiri Innovation Board, itu yang mendorong semua orang itu untuk berinovasi, dan inovasi ini apabila baik tentunya ini mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Pemda Wonogiri dan sampai ke bawah, tentunya ini tidak akan menjadi suatu permasalahan, Pak Sigit. Oke, baik. Ibu dan Bapak jangan lupa untuk mengisi survei dan redeem code untuk kegiatan kita hari ini. Jadi sudah saya tuliskan di kolom komentar. Silahkan bisa diklik gitu ya, atau dituliskan di browser stid/redeeme untuk achievement-nya. Kemudian untuk surveinya ada di s.id/surveyme begitu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengakses kedua link itu. Sebelum saya akhiri, barangkali ada informasi yang akan disampaikan oleh Mbak Rima barangkali. Barangkali ada informasi yang akan ditambahkan. Oke, jika tidak ada, Mas Budi, kami persilakan untuk bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan pemaparan pada siang hari ini. Silakan Mas Budi. Ya, terima kasih Pak Sigit. Teman-teman semua di seluruh Indonesia, kita jangan lelah untuk berinovasi, jangan lelah untuk mengembangkan diri. Indonesia butuh sosok atau butuh seorang pendidik khususnya ya, atau memang ini sangat diperlukan untuk kemajuan dan menuju Indonesia menjadi lebih baik. Jadi ayo bersama kita semangat bergerak menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Prayitno yang baru beberapa hari yang lalu dilantik sebagai Kepala SD di Wonogiri. Terima kasih atas paparannya, terima kasih atas presentasinya. Ibu dan Bapak, demikian akhir dari seri pertama webinar dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022 ini. Sebelum saya akhiri, kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa membuka kameranya masing-masing. Kita akan berfoto bersama. Pak Mansur kalau masih aktif bisa minta tolong sambil dibantu mengambil gambar. Bapak Ibu yang lain juga kami persilahkan untuk bisa mengambil gambarnya masing-masing dan bisa di-share di WA group kita. Oke. Yang tampil di saya cuma sedikit. Oke, silakan.
Pak Mansur bisa sambil dibantu ngambil gambarnya. Oke, sip. Ya, pasang kamera. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup? Oh, Mas Budi malah nggak ada gambarnya. Oke, baik. Lagi. Lagi. Ya, cukup. Nanti yang lain juga menambahkan. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Pak Mansur, ada yang mau ditambahkan? Sebelum saya akhiri, masih ada waktu Pak 7 menit. Sigit. Mungkin nanti sebelum sebelum ditutup, mungkin bisa diinformasikan bahwa tanggal 4 November lagi kita akan jumpa di webinar series kedua. Oke, baik. Baik, terima kasih. Baik Ibu dan Bapak, demikian Mungkin hanya rangkaian. menginformasikan Pak Sigit. Ya, silakan. Jaringan saya. Oke. Tes. Oke, Selesai silakan, masuk ya. Pak. Bisa, Pak. Bisa. Mungkin Suaranya timbul tenggelam ini. Kelihatannya cuaca Pak ini memang. Iya. Juga hujan deras. Putus-putus suaranya Pak Mansur. Pak Mansur, suaranya putus-putus, Pak. Baik, Ibu dan Bapak, saya menyampaikan bahwa ini adalah seri pertama dari kegiatan webinar dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional. Insya Allah 2 pekan mendatang, hari Jumat tanggal 4 November, kita akan ketemu lagi di webinar seri yang kedua, yang nanti akan tampil sebagai narasumber adalah Pak Yandri, salah satu kepala sekolah di Maluku, gitu. Dan kami berharap partisipasi Bapak Ibu untuk hadir pada kegiatan webinar seri kedua dan ketiga. Pak Mansur, barangkali kalau jaringannya sudah baik, kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, sepertinya tidak baik Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya sekali lagi berharap silakan Bapak Ibu bisa bisa redeem code pada tautan yang sudah kami siapkan di kolom komentar, kemudian bisa mengisi survei di kolom komentar yang sudah kami siapkan juga. Terima kasih, saya Sigit Haryadi dari BPTIK Dikbud Provinsi Jawa Tengah, Microsoft Innovative Educator Fellow, undur diri, mohon pamit. Terima kasih atas partisipasinya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.